Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur senantiasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang terus menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan, dan tentu nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, taufik di atas iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berbekal diri demi menghadapi suatu masa yang tidak mungkin dihindari, suatu masa ketika seluruh amalan kita akan dipaparkan, bukan hanya dipaparkan, bahkan dibalas segala sesuatunya. Kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan menjadikan apa yang kita usahakan termasuk di antara saksi-saksi kebaikan, pemberat timbangan yaumil mizan, timbangan kebaikan yaumil akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama dengan Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Karena pembahasan kemarin kita menyisakan sedikit ujung dari ayat 68 dari surat Az-Zumar, sebelum nanti insyaallah kita masuk ke ayat yang ke-69 dan juga ayat ke-70. Ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah dalam bab beriman terhadap hari akhir, beriman terhadap hari akhir, saya keliru mengucapkannya, terhadap hari akhir, yang beliau cantumkan dalam kitab Minhajul Muslim, jalan hidup seorang muslim. Apa pembahasan yang tersisa kemarin setelah kita mempelajari bagaimana sangkakala ditiup berapa kali? 2 kali menurut pendapat yang rajih, yang kuat, di mana tiupan pertama mengagetkan sekaligus menghancurkan alam semesta dan mematikan setiap makhluk yang hidup, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada Jibril, Mikail, kemudian Israfil peniup sangkakala, dan Malakul Maut. Dan setelah kami membaca-baca kembali, membuka-buka kembali beberapa literatur, ada perbedaan riwayat terkait makhluk yang dimatikan terakhir. Kalau kemarin kita bawakan dalam satu riwayat adalah malaikat Israfil, Malakul Maut, pencabut nyawa. Ada riwayat yang lain menyebutkan malaikat Jibril.
Jadi malaikat Jibril dimatikan terakhir setelah dimatikannya malakul maut. Ya, kalau malakul maut ya dimatikan setelah mematikan malaikat-malaikat lain seperti malaikat penyangga arsy, kemudian malaikat peniup sangkakala Israfil, ya, yang tidak dimatikan saat ditiupnya sangkakala. Malaikat pencabut nyawa ini dimatikan dalam kondisi yang tidak se apa ya sehebat ketaatan malaikat Jibril. Maksudnya bagaimana? Ketika malaikat maut hendak diwafatkan, ya, malaikat maut melaporkan kepada Allah, ya, bahwa yang tersisa adalah malakul maut, Jibril, dan tentu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya, matilah engkau. Ya, matilah engkau malakul maut setelah melaporkan yang tersisa. Jadi kata-katanya pakai baqiya, ya, ta'alaita wajhuka ya Allah, wa baqiya malakul maut wa baqiya Jibril. Ya. Jadi sekedar menjawab pertanyaan Allah, siapa yang tersisa? Yang tersisa ini. Maka kemudian Allah memerintahkan, matilah engkau malakul maut, maka mati. Kemudian tersisalah Jibril. Ketika Jibril ditanya, siapa yang tersisa wahai Jibril? Jibril menjawab dengan jawaban yang luar biasa, penuh dengan ketaatan. Makanya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Tidak ada yang tersisa kecuali engkau ya Allah yang maha hidup, adapun aku akan menjadi mayat alias akan mati. Jadi malaikat Jibril tahu pasti nanti yang tersisa ujung-ujungnya Allah yang maha hidup. Maka sebelum dimatikan Jibril sudah menjawab dengan jawaban yang luar biasa penuh dengan ketaatan. Kalau malakul maut menjawabnya tidak tersisa kecuali aku, malaikat maut, Jibril, dan Allah. Tapi kalau Jibril menjawabnya, tidak ada yang tersisa kecuali engkau, adapun aku adalah makhluk yang akan mati. Maka kemudian Allah mematikan Jibril. Ini sedikit perbedaan dalam masalah riwayat. Tidak mengapa, ini tanwi', ya, sehingga tidak bertentangan. Tidak penting siapa yang terakhir mati. Yang terpenting adalah Allah tidak akan mati. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurusi seluruh makhluknya sendiri. Setelah kita mengetahui sedikit masalah tersebut, ya, tentang bagaimana langit dan bumi hancur kecuali yang Allah kehendaki, yang tersisa adalah tiupan sangkakala kedua, ya, yang telah kita singgung. Fungsinya atau tujuannya adalah untuk menghidupkan makhluk-makhluk yang Allah kehendaki untuk hidup, ya, manusia, jin, nanti kita akan bahas juga, dan juga hewan-hewan, ya, untuk ditegakkan kisos kalau hewan, ya, mungkin pada waktunya kita akan bahas, mungkin sudah pernah kita bahas, ya. Bagaimana, ya, kondisi saat ditiupkannya sangkakala kedua? Allah sebutkan di akhir ayat dari surat Az-Zumar ayat yang ke-68, fa idzahum qiyamun yanzurun. Ini poin yang sedikit kita akan bahas. Maka saat tiupan sangkakala kedua ditiupkan, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba, ya, hum secara khusus manusia, secara makhluk-makhluk yang memang Allah hidupkan, maka mereka manusia tiba-tiba bangkit berdiri, ya, bangkit dari kematiannya. Yanzurun maknanya adalah yantazirun, menunggu. Bangkit berdiri kemudian nunggu. Sebelum kita bahas nunggu, bagaimana kondisi kebangkitan mereka? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diperselisihkan kesahihannya, namun secara makna insyaallah
tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sharih tentang hari kebangkitan, bahwa kullu jism atau badani bani Adam yablah, seluruh bagian tubuh manusia itu akan hancur, illa ajabuz zanab, kecuali tulang ekor, ya, ujung tulang ekornya itu. Wa minhu yurakkab al-insan, dan darinya manusia itu akan disusun kembali, ya. Di sana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana cara Allah membangkitkan, ya. Ketika Allah tiupkan sangkakala, maka Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan yang menghujani tempat-tempat di mana manusia terkubur jasad-jasadnya, mati mereka. Kemudian dengan hujan tersebut Allah menumbuhkan dari ajabuz zanab, dari tulang ekornya tersebut, ya. Walaupun sekali lagi ini terjadi perselisihan tentang kesahihannya dari sisi sanad, dari sisi rijalus sanadnya, ya. Namun andai pun misalkan ada yang mengatakan bagaimana yang sudah hancur lebur, kita nggak tahu dia hancur lebur atau tidak, ya. Kalau benar-benar riwayat ini sahih sanad dan kandungannya atau matannya, maka ya kita lebih percaya apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan orang yang cuma mengira-ngira. Tapi saya sudah buktikan orang ini misalkan hancur semuanya. Siapa yang tahu? Mungkin masih tersisa, hanya terkubur di bagian mana kita tidak tahu. Atau mungkin terbawa oleh pergeseran lempeng bumi semacam, kita tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas, walaupun andaikan hadis ini tidak sepenuhnya sahih dan orang-orang yang sudah mati dulu sudah benar-benar hancur lebur tidak tersisa, kan kita sudah bahas ketika membahas surat Yasin. Sangat mudah bagi Allah, andai pun sudah jadi asap misalkan, ya, karena sudah jadi fosil kemudian diserap jadi apa namanya bensinnya kemudian jadi gas, Allah Maha tahu. Sangat mudah bagi Allah. Ya, tapi dalam riwayat ini kita ingin menyampaikan bahwa di antara proses hidupnya manusia, Allah menurunkan hujan, ya, dan memberikan permisalan sebagaimana tanah-tanah yang tandus kering, ya, ketika diguyur hujan, walaupun cuma sesaat, ya mungkin 20 menit, 30 menit, setelah itu apa yang terjadi yang tadinya kering? Tumbuh, ya, tanaman-tanaman tumbuhan. Dan itu menurut beberapa tayangan yang diliput oleh sebagian TKI, ya, di Arab Saudi sana. Orang Arab Saudi kalau hujan turun itu gembiranya luar biasa. Ketika sudah mulai turun, maka mereka akan mencari tempat-tempat tinggi untuk melihat hujan dan menyaksikan bagaimana yang tadinya tanah-tanah kering itu, yang nggak ada tanamannya itu, atau bahkan yang tanaman sudah hampir busuk, ya sudah kering hampir busuk, kena hujan barang nggak lama-lama, 10 menit atau kurang. Karena bahayanya kalau Arab Saudi hujannya itu lama, banjir jelas. Ya. Ini nggak lama. Dengan izin Allah tumbuh tumbuhan di sana. Ya. Tumbuh tumbuhan. Dan kalau sudah semakin hijau di sana, dalam sebagian riwayat, di antara tanda kiamat bahwa ya, menghijau, yang tadinya tandus kering kerontang menghijau. Kita sudah bahas yang tadinya miskin-miskin kaya luar biasa, ya, dan ngalahin kayanya orang Indonesia yang padahal kononnya Kemah Ripah Loh Jinawi, tapi sekarang terbukti kalah jauh sama yang, ya, yang padang pasir kayak nggak ada penghasilannya. Kita lihat luar biasa fasilitas yang mereka miliki, dan itu semua kehendak Allah, sekaligus menjadi tanda kebenaran risalah nubuat bahwa apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW itu wahyu dari Allah Sang Maha Pencipta. Nah, itu kondisi bagaimana dibangkitnya. Kemudian ketika dibangkitkan bagaimana, kita sering mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis riwayat Muslim, ya, bagaimana mereka bangkit, ya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan hurla. Pada hari kiamat, manakala manusia bangkit, maka mereka akan bangkit dalam keadaan hufatan,
tidak beralas kaki, auratan, tidak berpakaian sama sekali, hurla, belum dikhitan. Ada sebagian riwayat menambahkan bukhma, ya, ya, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum dikhitan. Apa satu lagi saya lupa yang bukhma itu. Ya. Nah, setidaknya 3 kondisi ini ya sering disebutkan dalam hadis-hadis terutama yang kita baca riwayat Muslim. Ya, enggak pakai sendal, kemudian tidak pakai pakaian sehelai benang pun, ya. Sehingga sampai-sampai Aisyah ketika mendengar hadis ini radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW, ya, Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasul, ya, apa, ya, bagaimana dengan kondisi kami para perempuan kalau nggak pakai sehelai benang pun? Maka Nabi SAW mengatakan, al-amru yawma idzin a'zamu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Urusan pada hari itu lebih besar, lebih berat, lebih menyulitkan, lebih menyibukkan manusia daripada mikirin melihat orang di sampingnya. Karena semuanya sudah kepikiran, saya ini kemungkinan besar neraka. Masuk surga pun peluangnya kecil walau ada harapan. Kenapa? Kenapa? Ya, karena banyak dosa. Dan amalan kita belum tentu diterima. Ya. Lagi-lagi kita harus sering-sering bertanya, Cung siapa Cung, ya, yang pernah khusyuk full dalam satu sholat takbir sampai salam satu kali aja khusyuk? Cung. Siapa? Baru takbir aja kadang-kadang sudah, kalau dengar kucing, ya, meong, ya, konsentrasinya, ya, buyar. Apalagi kalau ibu-ibu meongnya di kayak suara di rumah gitu ya. Wah, ini aduh kempitnya gitu. Geseknya belum diangkat kayak tadi ini ya. Macam-macam. Itu baru takbir. Belum nanti terus-terus. Ibadah kita belum tentu diterima karena banyak kekurangan, banyak taksir. Adapun dosa sudah terlanjur tercatat dan betapa banyak dosa-dosa kita. Makanya Senin kemarin kita belajar Asmaul Husna, bahwa Allah, ya, ketika menghukumi manusia itu bukan hanya dengan al-adl tapi dengan al-fadl. Bukan hanya adil Allah menghukumi, tapi Allah juga menghukumi manusia ketika menegakkan hukum dengan al-fadl. Apa itu al-fadl? Kebaikan, keutamaan. Sampai Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, gak bisa masuk surga padahal amalan beliau masya Allah, kecuali kalau beliau dapat fadl, kebaikan dari Allah, ya. Rasul gak bisa masuk surga padahal beliau kalau sholat malam bacaannya Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Lah kita yang 5 waktu aja aras-arasan pede banget masuk surga, ya. Yang sudah 5 waktu belum khusyuk, ya, khusyuknya masih belajar terus, ya. Belum ikhlasnya kita tidak tahu pula, sungguh-sungguh karena Allah atau karena kebiasaan rutinitas atau karena yang lain, ya. Jadi Allah ketika menghukumi para hambanya dengan al-adl dan al-fadl, ya. Jadi saat itu Rasulullah ingin menjelaskan, nggak usah mikirin, nggak sehelai benang pun kok kemudian malu dilihatin orang lain. Nggak ada yang liatin kamu, nggak ada yang liatin. Kenapa? Semuanya sibuk mikirin nasibnya, berat. Bahkan ada yang lari dari keluarganya, ya, dari bapak ibunya, dari kakaknya, ya, lari. Kenapa? Takut dimintai tanggung jawab. Ya, aku mbiyen dadi bojone jenengan kayaknya nafkahi kurang, aku nyeluk pahalane. Ya, yang suami gantian mungkin sama istrinya, tapi dulu juga saya menafkahi kamu tapi kewajibannya kurang, sini saya minta, bisa. Ya, saling menjauh. Bukan saling menatap, melihat, gatek kena, enggak ada. Ya. Jadi kakinya sudah tidak beralas kaki, kemudian tidak berpakaian,
belum dikhitan. Ya, walaupun saat ini kaum muslimin sudah dipotong khitan, tapi nanti pada hari kiamat kembali seperti semula belum dikhitan. Kufatan, uratan, ghurla. Ya. Kemudian apakah setelah itu tidak ada yang berpakaian? Ada sebuah riwayat menyebutkan hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari bahwa ada di antara manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk berpakaian. Di antara yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari ini adalah kata Nabi SAW, Inna awwala man yuksa yawmal qiyamah Ibrahim. Manusia yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tahu betapa keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Sampai kita pun hari ini diajari oleh Nabi Muhammad SAW salawat. Dalam salat itu salawat apa namanya? Ibrahimiyah. Karena selalu menggandengkan salawat kepada Nabi Ibrahim dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa keutamaan terbesar beliau, amalan terbesar beliau sehingga menjadi manusia yang sangat istimewa pada hari kiamat. Dikasih pakaian paling pertama ketika seluruh manusia dalam kondisi tidak punya pakaian, terhinakan, gak sehelai benang pun di tubuhnya. Karena Nabi Ibrahim ahlu tauhid, imamnya tauhid, yang benar-benar mengesahkan Allah dalam seluruh peribadatannya. Ketika kita hari ini masih ragu untuk meninggalkan amalan-amalan yang berbau kesyirikan, yang tidak ada tuntunannya, yang katanya sekian hari, ya, untuk mengingat kematian dan semacamnya, ya, kita masih ragu padahal nggak ada efek buruk sama sekali, ya. Kita nggak, ya paling diomong tok, ya, didiemin, ya, dipukul enggak, ya. Usir juga enggak, paling didiemin. Nabi Ibrahim saat mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, sendirian. Ya, sendirian. Sehingga efeknya apa? Diusir. Efeknya apa? Dilempar, dibakar ke dalam api. Dan pun kita sudah sampaikan ketika ditawari oleh malaikat untuk diselamatkan, apa jawaban malaikat Jibril? Amma minka fala. Kalau tawaran itu murni dari engkau malaikat, aku diselamatkan supaya jasadku tidak sampai ke api, saya tidak mau. Kalau dari Allah, saya terima. Ya, malaikat ternyata inisiatif menyelamatkannya. Saking sayangnya kepada ahlu tauhid. Ya. Maka Allah sendiri yang menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika masuk ke dalam api. Allah cukup mengatakan, ya nari kuni barda. Masya Allah, sing apa cacile. Aduh, ya, dan dihisap biasanya. Ya, ya, Masya Allah, dihisap nanti ya. Wallahu a'lam, ya. Kuni barda wassalama. Wahai api, jadilah dingin, tapi dingin yang menyelamatkan. Bukan dingin yang bikin kedinginan akhirnya mati juga. Tapi dingin yang menyelamatkan. Ya, keutamaan Nabi Ibrahim luar biasa. Baik. Ini kondisi mereka ketika dibangkitkan sedikit saja. Kemudian dikatakan di akhir ayat yang ke-68 dari surat Az-Zumar, yanzurun. Yanzurun artinya yantazirun, menunggu. Menunggu apa? Menunggu hisab ditegakkan. Setelah mereka bangkit, ya, mereka itu ngapain? Mereka menunggu hisab ditegakkan. Ya. Berapa lama nunggunya? Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, itu riwayat Imam Ibnu Abi Dunya, ya, dan juga At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina limiqati yawmin ma'lum qiyaman 40 sanah.
syakhisatan absaruhum yantadhiruna fasl qada. Begitu seluruh manusia bangkit, Allah bangkitkan mereka minal awwalin wal akhirin, mulai dari manusia pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir kita tidak tahu siapa itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Yang tahu hanya Allah dengan kebenaran siapa manusia terakhir yang dihidupkan oleh Allah menjelang hari kiamat. Tidak tahu berapa jumlahnya, mungkin triliunan bahkan mungkin lebih, wallahu a'lam. Mereka semuanya menunggu untuk suatu hari yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu yaumul hisab. Berapa nunggunya? Di sini disebutkan hitungan minimal arba'ina sanah. 40 tahun. Nunggu berdiri di bawah matahari yang kita tahu dalam berbagai riwayat matahari didekatkan sedekat-dekatnya dengan jarak 1 mil. 1 mil ada yang mengatakan milnya para wanita yang dipakai untuk menghias celak sehingga sangat dekat, dan ada yang mengatakan mil hitungan mil perjalanan 1 kilometer lebih berapa. Ya, terlepas dari dua pendapat itu tetap dua-duanya dekat. Kalaupun kita mengambil pendapatan milnya itu mil, pendapat yang mengatakan milnya adalah mil jarak, ya 1 kilometer lebih berapa itu tetap sangat dekat. Ya, walaupun memang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kelak pada hari kiamat kekuatan manusia dilipat gandakan oleh Allah supaya tidak hancur ketika ketika matahari didekatkan dalam jarak 1 mil. Tapi tetap panas luar biasa. Kalau kondisi saat itu kekuatan kita seperti saat sekarang ketika di dunia, tidak bisa dibayangkan. Ya, bukan hanya gesem, sekali turun langsung udah lumer udah ya. Habis sudah. Karena jarak matahari ke bumi saat ini itu jarak paling ideal. Ya, nggak mungkin itu tanpa ada pencipta yang mengatur jarak ideal tersebut. Kalau maju dikit menyebabkan hancur, bumi terbakar. Kalau mundur dikit, bumi akan kedinginan luar biasa membeku. Sama-sama menyebabkan kebinasaan. Maka pasti ada yang mengatur dan menetapkan pada posisinya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang memberitahukan semuanya dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi dalam kondisi tersebut manusia nunggu berapa lama? 40 tahun hitungan minimal. Kenapa? Karena kan manusia triliunan. Dan kita masing-masing akan datang kepada Allah satu persatu. Walaqad ji'tumuna furada. Kalian itu akan mendatangiku, kata Allah, akan datang ke hadapan Allah satu persatu furoda, fardan, sendiri-sendiri. Nah, kalau sendiri-sendiri, satu orang dihisab, andaikan misalkan, ya masa dihitung 1 menitnya nggak mungkin ya, amalan kan banyak, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, misalkan hitungan dunia saja, kira-kira yang antri nomor 1000, misalnya, atau antri nomor 1.000.000 nunggu berapa lama? Ya, nunggu berapa lama? Maka disinilah orang yang cerdas, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu lima yakunu ba'dal maut. Cerdas itu ketika seseorang bersiap sedia, berbekal diri ya untuk menghadapi sesuatu yang muncul setelah kematian. Karena kalau kita hidup 60 tahun dianggap itu panjang, maka di alam barzakh entah berapa ribu tahun, ketika bangkit nanti nungguin di padang mahsyar 40 tahun hitungan minimal bisa jadi sampai 50.000 tahun atau berapa tidak tahu. Ya. Cerdas itu menyiapkan kehidupan setelah kematian. Adapun kalau hitungan cerdas hanya orang yang banyak duit, titelnya gede, mengumpulkan banyak harta, enggak. Karena harta akan ditinggal. Kita semua akan mati, akan menuju alam akhirat, dan dunia sedang kita tinggal perlahan-perlahan. Ya, pelan-pelan dunia kita tinggalkan. Ya, sadar atau tidak sadar, kita justru sedang menuju alam akhirat dan meninggalkan alam dunia.
Ya. Nah, jadi 40 tahun nungguin ditegakkannya hisab. Ya, kapan ditegaknya hisab? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah, dan itu kejadian sering disampaikan para duat. Sebuah hadis yang sahih, di mana kaum manusia ketika sudah menunggu lama tidak ditegakkan hisab, mereka akan datang ke nabi-nabi yang mereka anggap bisa membujuk dalam tanda kutip, ya, meminta supaya Allah menegakkan hisab. Datang ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, tapi tidak ada yang bisa. Semua mereka menunjukkan ujung-ujungnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana hada." Memang itu hak saya. Itu bagian saya. Yang meminta supaya hisab ditegakkan adalah hak saya. Haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yasjudu tahta arsyir rahman, sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, lama tidak bangkit-bangkit. Sampai kemudian terdengar suara dari Allah Subhanahu wa taala, irfa ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad dan mintalah sesuatu, niscaya akan dikabulkan permintaanmu, dan berilah syafaat karena engkau sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Itulah kejadian di mana kondisi yang disebut dengan asy-syafa'atul kubra. Syafaat yang paling besar, yaitu syafaat ditegakkannya hisab, supaya orang nggak tersiksa nunggu-nunggu di bawah terik matahari. Ya, nunggu hisab ditegakkan. Ya. Ya. Dan ini tentu beda dengan orang-orang kafir. Ketika hisab ditegakkan, menurut pendapat yang kuat, orang kafir tidak dihisab. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami datangkan amalan-amalan mereka, itu orang-orang kafir ketika di dunia, amalannya yang baik-baik, yang pernah charity gitu ya, bersedekah ya, yang pernah ikut bantu apapun didatangkan. Namun Allah kemudian jadikan amalan tersebut faja'allahu haba'an mansura. Kami jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan, sehingga mereka enggak dihisab. Menurut pendapat yang kuat, enggak dihisab, tapi cuma dijadikan amalan seperti debu, enggak ada gunanya karena kekufuran mereka, ya. Kemudian mereka diseret, dimasukkan ke dalam neraka, ya. Dan bahkan sebelum itu kejadian tentang orang-orang kafir, ketika dibangkitkan menuju padang mahsyar, ketika akan ditegakkan hisab, dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, ada yang, ya, di sini hadis riwayat At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhihim. Kalian ketika dihadapkan untuk, ya, hisab, perhitungan, ada yang kondisinya berjalan, ya, rijalan maksudnya pakai rijal, ya, berjalan. Kemudian rukbana, ada yang kondisinya di atas tunggangan. Apa tunggangannya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wa tujarruna ala wujuhihim, dan ada yang diseret dengan cara bagian kepalanya di bawah. Diseret bagian kepalanya di bawah. Sudah ada kondisi semacam itu. Ya. Dan itu bisa jadi kondisi orang-orang yang na'udzubillah, mereka ingkar, ya, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sedikit pembahasan tentang ayat ke-68. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan sangkakala kedua, maka tiba-tiba mereka pun bangkit seketika, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka nunggu-nunggu ditegakkannya hisab. Kalau kita lanjutkan akan panjang lebar karena nanti ada hisab. Ya, di situ ada sirat, ya. Mungkin sebagai penutup untuk pembahasan ayat 68 ini, kita ingatkan kembali sebuah hadis yang berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang-orang yang
dihisab dengan hisab yasira. Siapa orang itu? Al-mu'min. Fayudnillah. Orang yang beriman ketika dihisab didekatkan. Ya. Fayada'u kanafah. Kemudian ditutupi. Orang yang beriman dihisab dengan cara didekatkan dan ditutupi dari pandangan seluruh manusia yang hadir di padang mahsyar. Ya. Fayas'aluhullah. Ya. Afa'alta dzamba kadza wa fa'alta dzamba kadza atau kama qala. Allah kemudian bertanya, bukankah engkau dulu berbuat dosa ini, berbuat dosa anu, berbuat dosa itu? Semuanya ditanyakan sama Allah. Dan orang beriman namanya mukmin, dan ciri khasnya orang mukmin semenjak di dunia apa? Jujur. Ya. Kalau ditanya di pengadilan, ya, jawab dengan jujur. Apalagi yang ngadili Allah. Dia nggak akan ngeles. Kayaknya enggak deh. Bukan saya, kayaknya itu mungkin orang lain. Ya namanya sama aja, mungkin kayak saya punya nama Liman. Ternyata ada nama Liman yang lain juga. Walaupun saya mendapati di sekolahan itu dulu di MTS hanya satu tok saya. Di SD satu tok saya. Di Pondok Jawa Timur yang jumlahnya 4.000, yang namanya Liman satu tok saya. Tapi ternyata di Purbalingga saya mendapati ada Liman yang lainnya. Satu tok. Tapi nggak tahu ada 2, 3 nggak tahu. Ya. Mungkin orang berpikir ngeles. Ya wallahu a'lam bishawab kalau orang-orang yang kafir, yang munafik. Tapi mukmin di dunia dia jujur. Apalagi kalau yang nanya Allah di akhirat, maka selalu mengatakan na'am, 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 semua itu yang saya yang lakukan, saya yang kerjakan, saya mengakuinya. Tapi dengan demikianlah kemudian itu menjadi tafsir firman Allah Ta'ala, hisaban yasira. Cuman ditanya, bukankah kamu yang melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini? Jawabnya iya, 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 iya. Sampai hatta yukhayyalu annahu halak. Ya, hamba mukmin tersebut sudah terbayang-bayang, udah ini binasa saya, dosa saya banyak banget, gak bisa masuk surga. Walaupun punya amalan, gak bisa masuk surga. Namun kemudian Allah di ujungnya mengatakan, laqad satartuha laka fid dunya wa ghafartu lakal yauma. Dulu ketika di dunia dosa-dosamu aku yang tutupi. Seorang mukmin ketika di dunia dosanya ditutupi. Ya. Dan ketika di akhirat kata Allah, wa ghafartu lakal yauma, hari ini aku ampuni seluruh dosamu. Itu kalau jadi mukmin, mau berusaha beriman, jujur, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau ibadah, mungkin banyak dosa kesalahan, tapi ada harapan besar ketika Allah semoga menggolongkan kita termasuk di antara orang-orang yang dipermudah hisabnya. Allahumma amin. Bahkan syukur-syukur kalau bisa sab'una alfan yadkhulul al-jannah bighairi hisab wala adab. Masuk golongan 70.000 yang dimasukkan ke surga tanpa adab, tanpa hisab. Allahumma. Ya, itu cita-cita semua orang. Tapi kan ya harus optimis, jangan tapi kan. Ya, 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 harus optimis. Tapi optimis juga berusaha. Jangan cuma cita-cita yang hanya angan-angan, semua harus berusaha. Naam, ini sebagai penutup. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut, masih ada waktu. 5 menit. Baik, sedikit muqaddimah di ayat yang ke-69 dari surat Az-Zumar. Kalau sebelumnya ayat 68, sekarang masuk ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Terjemahannya, dan hari itu bumi bersinar dengan cahaya Rabb-nya, maka diletakkanlah kitab dan didatangkanlah para nabi serta saksi-saksi, dan
urusan mereka ditegakkan dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, lagi mereka tidak dizalimi sama sekali. Kemudian setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, dan Dia Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan, yang dikerjakan oleh manusia. Kita awali pembahasan dari wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi bersinar. Ayat ini kan masih lanjutan terkait hari kiamat ketika ditiupnya sangkakala yang kedua. Manusia pada bangkit nunggu-nunggu hari hisab. Ya, dikatakan di situ wa asyraqatil ardu, bumi bersinar. Bumi bersinar apa enggak sih? Enggak. Yang kita dapatin sekarang tidak bersinar. Karena memang bukan bumi ini yang akan bersinar. Jadi maksud bumi dalam ayat ini adalah bumi yang baru. Ya. Yang Allah Ta'ala firmankan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari kiamat nanti bumi akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru, bumi yang lain, bumi yang dijadikan arsad al-qiyamah, tempat pengadilan di hari kiamat. Ya. Nah, terus bagaimana bisa bersinar? Bagaimana bisa bersinar? Binuri rabbiha, dengan cahaya Rabbnya. Potongan ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai penafsiran. Ini baru yang saya dapati, sebatas pengetahuan kami yang sangat terbatas. Itu minimal ada 8 penafsiran terkait kok bisa bersinar, bumi bersinar. Ya. Tapi saya tidak akan sebutkan semuanya. Mungkin hari ini cukup 2 saja insya Allah. Nanti kalau ada tambahan mungkin di pertemuan berikutnya sambil melanjutkan bahasan ayat ini. Kapan itu bumi bersinar? Wadzalika hina yabrazur rahmanu li faslil qada' baina khalqihi. Kejadiannya manakala Allah menampakkan wujudnya. Dalam sebagian kitab tafsir yang lain, kalau tadi yang disebutkan Tabari, ada kitab tafsir yang lain seperti tafsir As-Sa'labi mengatakan bahwa menampakkannya itu bukan menampakkan di hadapan manusia. Karena manusia tidak akan bisa melihat Allah kecuali kalau sudah masuk surga. Penduduk neraka nggak akan bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah adalah penduduk surga. Ya, dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika manusia di dalam surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum amin. Ya. Jadi adapun ayat ini Allah menampakkan wujudnya di hadapan malaikat, namun cukup dengan menampakkan wujudnya itu Allah di hadapan para malaikat menyebabkan sinar yang luar biasa, cahaya yang luar biasa sampai membuat bumi yang dijadikan tempat padang mahsyar yang aslinya tidak bisa mengeluarkan sinar memantulkan sinar cahaya. Tapi catatannya, perlu catatan di sini bahwa sinar cahaya yang muncul dari Allah itu tidak seperti sinar cahaya kita yang kita saksikan sekarang. Ya. Jadi di antara sifat Allah bahwasanya Allah memiliki cahaya. Di antara sifat dzatiyah. Tapi jangan disamakan dengan cahaya yang kita saksikan sekarang. Ya. Nah, terus bagaimana? Gak usah tanya bagaimana, wallahu a'lam, terserah Allah. Tapi kita yakini, kenapa? Karena ayatnya berbunyi dan ayat itu sumbernya dari Allah yang Maha tahu tentang dirinya, sehingga nggak boleh diingkari. Tapi kita nggak boleh membagaimanakan, menggambarkan, membayangkan kalau tidak ada keterangan yang jelas dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Itu sikap seorang mukmin yang benar seperti mengimani, tidak perlu bayang-bayangkan dan bertanya-tanya bagaimana, ya nggak usah. Pokoknya wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Jadi bercahaya bumi karena Allah menampakkan wujudnya di hadapan para malaikat sehingga nur, ya, cahaya yang luar biasa itu membuat bumi memantulkan cahaya yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, adha'at al-ardu wal murad
bil ardi arsat al qiyamah. Qala Ibnu Jauzi, yaum al qiyamah idza tajalla al haqq ay Allah tabaraka wa ta'ala lil khalaiq li fasl al qada. Wa yuqal inna Allah yatajalla lil malaikati fatashriqu al ard. Nah, ini masih pendapat yang pertama keterangannya tadi. Pendapat yang kedua adalah wa ma'na binuri rabbiha bi adli rabbiha. Pendapat yang kedua mengatakan bumi ya yang dijadikan padang mahsyar saat itu bersinar dengan cahaya dari Allah, maksudnya dengan cahaya keadilan. Dengan cahaya apa? Keadilan. Karena keadilan itu adalah cahaya. Kok bisa? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman, zalim itu kan antonimnya adil. Ya, antonim siapa? Lawan kata, ya. Ya. Jadi antonimnya adil itu zalim. Nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Perbuatan zalim akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Jadi zalim itu konotasinya gelap. Maka adil konotasinya adalah terang cahaya. Jadi makna daripada bumi saat itu menjadi terang karena Allah menegakkan hukum hisab dengan adil, seadil-adilnya. Sudah waktunya salat Isya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mohon maaf banyak hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.